Tapi titik poin saya sebenarnya soal kasus kudeta Soeharto ini adalah salah satu menteri yang tidak bisa membagi waktu antara posisinya sebagai ketua umum partai dengan Hmm, posisinya sebagai menteri. Ini kan sering dibicarakan oleh publik, Bang, hmm, bahwa dulu banyak desakan bahwa ketum itu ya janganlah jadi menteri. Pasti hmm, hati dan pikirannya terbelah hmm. dan cenderung abuse of power. Ya, Bagaimana mungkin seorang ketum partai, satu sisi dia harus total membantu presiden, bangun tidur sampai tidur lagi dia harus samikna wa ta'na ke hmm, presiden. hmm. Tapi pada saat yang bersamaan keseluruhan hidupnya harus berpikir bagaimana membesarkan partainya. Ya, Ini yang kemudian harus membuat bagaimana Pak Jokowi ke depan melihat para ketum yang jadi menterinya saat ini memang harus diberikan trigger betul supaya tidak terjadi apa yang menimpa Pak Soeharto gitu ya. Karena ironis atau pastinya. begini, mungkin kita minta mulai setelah kasus ini, ya kalau bisa ketua umum partai itu berhenti dari menteri ya. Ya hanya Pak Jokowi yang bisa melakukan begitu. Ya. Tapi ya sekali lagi, ya inilah rumitnya memang mendesain bagaimana Hmm, postur kabinet yang di situ ada elit-elit partai. hmm, Makanya kemudian banyak keluhan-keluhan di elit itu, ini Pak Ketum kita yang jadi menteri kok nggak kelihatan bicara atas nama partai. ya. Kan itu gelisah, Bang. Karena begitu banyak event-event politik, misalnya soal kenaikan BBM, tentang bagaimana tembak-tembakan, membenahi institusi Hmm, pemerintahan. Tapi ketum-ketum partai yang saat ini jadi menteri itu nggak bicara. ya. Padahal itu adalah denyut nadi masyarakat. Berharap ketua umum partai, elit-elit partai yang selalu bicara atas nama rakyat, itu hadir di tengah mereka. Minimal publik itu tahu apa sih pembelaan mereka gitu ya. Apa sih sikap politik mereka. Termasuk Hmm, misalnya soal bagaimana ketegangan hubungan antara kelompok-kelompok Islam tertentu dengan hmm, pemerintah. Ketum-ketum partai itu tidak bicara. ya. Malah hanya terjebak pada kubangan narasi besar. Hmm, Anti politik identitas, anti hmm, polarisasi. Menurut saya adalah satu isu yang cukup sumir ya. Bagaimana mungkin polarisasi politik itu bisa dihilangkan, Bang? hmm, Partai itu adalah wujud nyata dari polarisasi. ya. Yang paling mungkin kita hindari itu adalah ketika polarisasi menggunakan cara-cara kekerasan, Hmm, hoax, dan memprovokasi. Saya di berbagai kesempatan selalu ngomong, partai politik, kalau mau menghilangkan polarisasi, hilangkanlah itu partai politik. hmm, Itu wujud nyata dari politisasi. Yang kedua tentang politik identitas ya. Seakan-akan politik identitas itu haram hukumnya di hmm, Indonesia. Menurut saya banyak yang tidak belajar hmm, tentang sejarah Indonesia. Nggak mungkin ada kemerdekaan kalau tidak ada politik identitas berbasiskan Islam. ya. Syarikat Islam, syarikat dagang Islam, Hmm, itu adalah wujud nyata dari politik identitas. Dia berani tampil ke muka melawan kolonialisme dan imperialisme. hmm, Yang salah dari politik identitas itu adalah kalau menggunakan instrumen-instrumen kekerasan dia, hmm, baik verbal ataupun bentuk-bentuk hmm, lainnya. Kan itu yang mestinya kita lawan. ya. Makanya ketimbang ketum-ketum partai, elit-elit partai yang saat ini sebenarnya ditunggu oleh publik sikap politiknya, bicaralah yang agak lebih konkret dan down to earth. Karena Hmm, orang tidak lagi butuh narasi-narasi besar. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh para elit, terutama untuk menghadapi ya ekonomi kita yang saat ini memang dalam ancaman hmm, inflasi besar itu. Kan itu yang sebenarnya kegelisahan. Ayo ketum partai, mumpung di dalam jadi hmm, menteri, kerjakan sesuatu yang nyata. Kan begitu. hmm, Apalagi kekuatan politik parlemen sekarang 82%. Mereka merem aja bisa ngapa-ngapain, Bang. Jalanan rusak bisa dibetulin. ya. Kenaikan BBM misalnya bisa di stop juga bisa. Toh mereka berkuasa semua. Kan Hmm, begitu ya, ceritanya. ya.